masalah apa sih kalau dari saya ini apa perusahaan yang disebut sehat. Yang disebut sehat itu kalau ditanya orang pasti macam-macam. Kalau misalnya ditanya orang sumber daya manusia gitu ya, dia akan bilang karyawannya itu harus senyum-senyum, harus bahagia ya, harus trennya tercapai dan segala macam. Kalau orang legal semuanya aspek legal tercapai. Tapi kalau saya backgroundnya finance, saya kalau ditanya terkait kegiatan seminar hari ini ada yang bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Hari ini kita mengadakan seminar tentang perlindungan dan pengamanan aset negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Indonesia Badan Penelitian Aset Negara. Kebetulan saya sebagai Ketua Panitia dari Departemen Satgas dan Investigasi di Rifan Prana. Hari ini kita membahas masalah tentang aset-aset negara yang kebetulan dihadirkan narasumbernya dari satu KPK, kedua dari DPR RI, ketiga dari Training Profesional Finansial. Ya, berkaitan dengan ini bahwa masih banyak aset-aset negara yang disalahgunakan yang memang tidak sesuai dengan fungsional. Nah, disinilah Lembaga Indonesia mengedukasi seluruh anggota-anggota Lembaga Indonesia supaya lebih paham ketika mereka menjalankan tugas di daerah-daerah. Demikian. Nah, tujuannya sendiri tadi kan untuk mengedukasi juga ya masyarakat terkait aset-aset negara ini Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih baik. Karena Lembaga Indonesia itu adalah gabungan dari seluruh elemen ya, masyarakat, dari pengusaha, TNI Polri ya kan. Nah, jadi banyak anggota-anggota kita di daerah, contohnya di Dewan Pimpinan Daerah, DPD, setingkat provinsi, di DPC setingkat kabupaten, baik DPAC maupun DPIRA. Kami menginginkan informasi-informasi yang benar-benar akuntabel untuk kepentingan kami seluruh anggota Lembaga Indonesia Badan Penelitian Aset Negara, khususnya Departemen Satgas dan Investigasi, untuk lebih memahami tentang apa itu yang dinamakan dengan aset negara. Karena secara umum ya kan kita tahu bahwa aset negara itu ada dua kualifikasi ya kan, aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, aset yang tidak bergerak ini yang nanti kita akan coba ya kan kita dalami lagi, sekiranya ini memang sesuai penggunaannya maupun pemanfaatan ini, khususnya untuk kepentingan masyarakat ya kan? Ya, maka kita nanti akan mensosialisasikan itu kan? Dan anggota-anggota daerah itu juga lebih memahami tentang namanya bagian mana ya kan tugas kita ya kan dalam menjalankan investigasi di lapangan yang sesuai dengan hukum ya kan dan perundang-undangannya, sehingga tidak juga melanggar aturan dan perundang-undangan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pak, tadi disampaikan juga dalam seminar itu banyak aset negara kita yang perlu dilindungi Pak ya, karena banyak yang istilahnya disalahgunakan, ada yang dijual tanpa pengetahuan negara dan merugikan negara lah. Betul. Mungkin bisa Pak jelaskan. Sebagai contoh gini, ada salah satu perusahaan kan yang pernah kita kritisi. Jadi perusahaan itu memiliki LDO ya kan, yang sudah ditetapkan masa berlakunya ya kan. Hingga masa berlaku itu berakhir, salah satu perusahaan ini dianggap oknum ya kan, perusahaan ini kan masih memanfaatkan dan juga menggunakan fasilitas tersebut ya kan, yang seharusnya padahal itu diatur dalam perundang-undangan bahwa aset ini harus dikembalikan ke negara, bila perlu untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang kita kritisi ya, yang kita coba kritisi di daerah ini supaya perusahaan ini setidaknya ya kan memahami dan mengerti, bahkan juga menyikapi kan apa yang kita kritisi ini. Dan terlebih-lebih ada lagi yaitu tentang
penggunaan aset negara ya kan, ataupun barang-barang milik negara yang seharusnya sudah dikembalikan ini masih tetap dimanfaatkan oleh mereka, masih tetap dikomersilkan, bahkan ada yang dijual. Nah itulah. Itu Dan bisa juga disebut bisa masuknya korupsi juga Pak ya kalau itu bisa dikategorikan ya kan. Nah seperti itu. Ada lagi yang mungkin saya pernah dapatkan lagi ya kan di suatu daerah tingkat kabupaten ya kan. Nah itu ada aset ataupun dalam bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat juga diserobot oleh perusahaan. Nah itu hampir sekitar berapa ratus hektar lah itu ya kan. Sedangkan saya melihat ya kan bahwa mereka ini masyarakat memiliki hak atas tanah tersebut gitu loh. Tapi perusahaan masih tetap menggunakan dengan skill ataupun kemampuan dengan power ya kan. Bahkan ada juga yang menggunakan tenaga-tenaga daripada aparat. Nah, ini yang kita kritisi. Ya, seperti itu. Salah satu tujuan dari seminar ini untuk mengawal itu Pak ya supaya tidak terjadi. Setidaknya kita akan paham ya kan, sehingga gini, ketika dalam kita bekerja atau investigasi akan di lapangan tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan. Satu, kedua, kita juga tahu ya kan bahwa nanti kan yang saya bilang tadi oknum ya kan yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan tersebut ya kan juga memahami ya kan, memahami hak mereka ya kan. Nah, sampai berapa lama ya kan, seberapa besar ya kan, dan mereka juga harus tahu. Nah, ini yang harus kita dapatkan ya kan pada saat seminar ini ya kan, dari materi-materi yang nanti akan disampaikan para narasumber. Terima kasih banyak Pak. Ya. Perusahaan yang sehat itu apa? Yang perusahaan yang sehat satu adalah yang bisnisnya growth, jadi dia operasionalnya bertambah. Yang kedua ada labanya, yang ketiga ada cashnya, yang keempat asetnya terutilisasi. Jadi asetnya itu penting. Kalau kita melihat aset itu kekayaan Pak, aset itu kekayaan perusahaan. Aset kita itu lebih besar Pak dari uang yang ada, ya, dari aset yang lain. Paling besar itu aset. Namanya fixed asset. Aset itu paling besar, ya kan? Apalagi tadi Pak Victor dari Freeport gitu ya. Nah, pasti Freeport juga kontrolnya asetnya sangat ketat. Aset selisih sedikit aja menjadi masalah, gitu ya. Nah, jadi itu tadi Pak. Jadi asetnya itu, jadi saya balik lagi ya. Terakhir tadi sampai kita dimonitoring aset. Yang berikutnya perlindungan aset Pak. Aset itu harus dilindungi ya. Pengamanan itu pertama dari sisi fisik. Fisiknya itu berarti apa? Aset itu harus tahu keberadaannya, harus tahu kondisinya Pak. Jangan sampai kita melihat kondisinya, asetnya ada di catatan Pak. Tapi nggak tahu nih asetnya ada di mana, nggak tahu kondisinya masih bisa dipakai atau tidak. Jadi waktu kita melakukan opening tadi aset tersebut, ya, selain kita mencocokkan antara fisik aset tersebut, juga melihat kondisinya. Insurance harus ada asuransinya. Yang kedua ya harus ada prosedur pengelolaan aset tersebut, harus ada SOP-nya Pak, harus ada juklaknya. Nah salah satu kelemahannya itu adalah orang dengan mudah bilang ini oke lah kalau saya jalanin asetnya saya pakai, contoh lah kita pakai mobil gitu ya, saya udah bertahun-tahun pakai mobil, tahun-tahun gitu. Ternyata Pak sekarang sebelum kita nyalain mobil kita harus cek dulu akinya dan segala macam. Setelah selesai juga harus kita cek. Nah itu yang disebut namanya prosedur. Kemudian aspek legalnya ini. Nah terutama yang bagian legal tadi, mengenai tadi Bapak bilang izin segala macam ya, legal aspek dokumennya, legalnya itu dokumennya. Jangan sampai kita punya aset tapi tidak ada aspek legalnya, ternyata sudah kadaluarsa atau tidak ditemukan dan segala macam. Nah kebanyakan lalai Pak, kebanyakan pengalaman saya itu dia banyak perusahaan itu lalai atau instansi itu lalai ke aspek legalnya tidak ada.